Atau ada satu lagi Pak. Oh ya. Oh ya. Kalau udah edan kan tinggal SPG biasa orang gila. Kalau kita di sini masih PPG gitu. Pura-pura gila. Terlalu waras jadi gila bener. Ya pura-pura gila gitu. Jadi sarafnya itu tahan. Dia bisa lewat. Bisa. Terbukti orang gila kan bertahan. Terus katanya masih banyak makan pisang. Oh, Supaya tidak linglung kan. Buktinya monyet tidak ada yang linglung. ada pembuktian. Jadi emang kerja itu memang harus gila Pak. Kalau nggak gila nggak bisa selesai. Kita pikirin, kita masuk sini nggak mau pikir di luar lo. Saya masuk sini udah, yang penting rapat aja udah terus nyambung aja terus. Kalau bisa catat putusin. Pulang ke rumah baru kita ingat, oh saya ini siapa gitu. Kalau ke sini masuk sini kita lupa identitas. Ajar aja Pak. Lalu udah pulang ke rumah baru sadar, oh iya. Ini saya gitu loh. Pak Andi, memang Indonesia itu membutuhkan orang-orang yang tidak. Ini pakai ini ya. Kira tadi berekan ya. Iya. Jadi SPG itu tergantung penempatannya di mana. Kalau di rumah sakit, ya benar-benar ngomong kuat. Tapi kalau di luar beginian orang gila gitu. Bikin klinik sendiri juga ya Pak. Iya Pak, tapi ini lagi dalam proses pengembangan segala macam. Ada ekspor. Kemarin kita ekspor. Jadi ini mungkin profil Pasti. Klinik juga dilibatkan tuh dalam itu. Dalam klinik apa? Jadi ekspor. Primer itu. Istri itu kalau KFM-nya apa? SPKFR kedokteran rehab medik Pak. Fisio. Rehabilitasi. Supaya untuk terapi. Fisioterapi bagian dari rehab medik. Iya. Kalau ada orang apa gitu ya? Iya. Terus kecelakaan atau apa? Iya. Kalau stroke juga bagaimana supaya dia pulih lagi. Ada Bapak nih, pulang kerja nih. Pegel. Iya, itu. Oh, iya. Pakai apa laser? Ada laser. Macam-macam itu, Pak. Namanya macam-macam. Di tempat saya kan. Kita ada nih. Ada. Laser semua Komplit. ada. Oh ada, dokter itu siapa? Dokter Puji, Oh, spesialis rehab medik. Ini sekarang lagi oh pegel-pegel sini langsung Pegel saya dia. panggil. Ada alat itu, Pak. Oh Tinggal, gitu. tinggal panggil Pak. Tinggal panggil aja. Pasiennya banyak. Oh gitu ya. Shoulder syndrome itu paling banyak kan gitu di Di sini. sini ya, baik-baik ya. Biasa pekerja. Saya kayak kena aja. Biasa pekerja kan. Masuk angin orang bilang mesti kerok. Sebetulnya kebanyakan Tempelin koyok. ada alat itu. Kalau itu tempelin koyok. Biasa pekerja seperti ini, kerja yang Membutuhkan apa namanya think tanker juga kan. Iya, ini kan gitu ya. shoulder syndrome kan tinggal sama cervical syndrome. Ini punya tapi masalahnya kosong Pak. Ya. Masalahnya kosong Pak di pasar Rebo. Jadi Pakemon itu daerah mana tuh Pak? Aceh Pak. Jarang denger ya, Pakemon. Bapak kalau tahu pakai Pak, Bapak tanya Pak Gubernur. Pak Gubernur 3 tahun sana. Jadi satu Iya, perusahaan iya. Belum situ ya. dia keluar, saya masuk ke perusahaan itu Pak. Oh. Jadi sekarang bos dia itu jadi kepala RT saya Pak di sini. Jadi kontaknya kontak gitu Pak. Jadi grupnya kalau Bapak tanya ke Pak Gubernur, Ini mau ngambil SH lagi. Wah. Susah hidup. pokoknya gelar banyak nggak jelas aja itu. Bapak kalau ngomong Pak Gubernur, bawa sampaikan Pak salam Burtelong nih. Bingung, kok tahu Pak Ahok Burtelong katanya? Burtelong. Bur Pak. Burtelong. Burtelong, telong. Burtelong. Burtelong. Nah,
Pak sampaikan ini ya. Itu pasti dia bilang, kok tahu Pak Ahok burung telong? Bur Pak, bur itu Bur aja. gunung. Oh. Telong itu terbakar, jadi gunung Merapi di sana disebut bur telong. Telong. Dia dulu misalnya Pak naik trail, makan pinggir jalan naik trail Pak. Itu Pak Dia sepatu bot. kehutanan, kerja kehutanan. Iya, pakai sepatu bot. Kalau cerita dia lucu-lucu tuh. Sama juga ya. Hah? Sama-sama. Sama Pak, pas dia nikahan baru itu Pak. Saya Mbak. Baik Pak, mungkin ini sebagai pegangan. Pak sini. Kami kopi aja. Ya, ini Ada kopi. Ini kopinya, kopinya ada Pak ya. Nah, baik Pak, mungkin terima kasih. Ada juga ya didirikannya. Ini kalau akta kayak gini nggak bisa dapat hibah gitu. Akta dokter mah udah nggak perlu. Perlu Pak. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang kepada Pak Wakil Gubernur DKI, Pak Ahok, atas sambutan kepada kami Asosiasi Klinik Indonesia. Pertama-tama kami memperkenalkan personil yang hadir dulu Pak. Saya sendiri Dr. Edi Gudendi, Ketua Umum Asosiasi Klinik, ya kebetulan juga pendiri Asosiasi Klinik ini. Bapak Hasril Bahri, ini Seknik, Pak Eni Wakil Ketua Bidang Mutu yang besar, Pak Triyono, kemudian itu Pak Irijal itu Wakil Sekretaris Aslim DKI, terus Bu Desma sendiri sebenarnya itu Aslim pusat, terus Urus juga. Kayak klinik juga ya, Bu. Kayak klinik juga. terus Pak Martono ini pengurus Aslim DKI, jadi kita Tim juga punya klinik. Mewakili dari dinas kesehatan. Ini mewakili dinas kesehatan. Selamat siang Bu Tim. Ini sering komunikasi Pak. Kita udah kerjasama sama dinas sebenarnya udah jauh Pak. Wah, udah mulai berjalan ya Bu ya. Sudah beberapa kali kita mengadakan kegiatan-kegiatan sama dinas Pak. Baik Pak, mungkin saya memperkenalkan Asosiasi Klinik lebih awal. Sebelumnya saya mau izin kepada Bapak, mungkin ada dua presentasi yang saya sampaikan. Pertama adalah perkenalan kami, apa kenal makanya tidak tahu Pak. Terus yang kedua adalah bagaimana kami ingin mendukung program Bapak. Seperti pernah saya janji saya dukung. Jadi mungkin kita benar-benar komit untuk mendukung ini program Bapak. Dan program ini bisa nanti berjalan sesuai dengan apa yang Bapak janjikan. Baik, ini kalau Aslim berdiri tanggal 1 Agustus 2011 di Jakarta Pak. Diaktekan berdasarkan akta notaris nomor 43 tanggal 27 Desember 2012. Menjawab waktu yang tidak terbatas. Pengusahaan dari Kemenkumham pada tanggal 4 Mei 2012. Dan kita juga ada pengakuan dari Komisi 9 juga Aslim. Jadi dia sudah membuat satu pernyataan bahwa asosiasi klinik itu diminta untuk membantu pemerintah dalam bekerjasama dengan BPJS juga dalam hal membantu kendali mutu kendali biaya itu rekomendasi dari Komisi 9 DPR. Kemudian yang kita sebenarnya itu adalah pembantu Pak. Jadi kita bukan pekerja, bukan majikan, tapi kita pembantu. Majikan kita adalah dua Pak, masyarakat dan pemerintah. Karena dalam hal ini kita membantu pemerintah menyusun standarisasi klinik. Sampai saat ini belum ada dari baik dari pusat maupun dari daerah. Karena klinik itu peraturannya baru terbit tahun 2011 Pak. Sebelumnya tidak ada peraturan klinik. Kemudian membantu pemerintah menyusun klasifikasi klinik pertama dan utama sesuai dengan sarana dan fasilitas klinik. Kemudian melakukan penilaian terhadap klinik yang dapat menjadi mitra kerja dari provider asuransi kesehatan. Nah ini yang kita masuk di sini mungkin dari KJS kita bisa membantu klinik-klinik mana yang bisa sehingga kita bisa menilai manfaat-manfaat yang diberikan. Sudah membantu klinik dalam menyiapkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Ini juga tugas kita karena klinik-klinik itu bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kemudian membantu klinik dalam pengembangan pelayanannya. Kemudian membantu pengembangan sumber daya manusia yang ada di klinik. Ini beberapa kali sudah kita lakukan. Kemudian membantu pemerintah dalam rangka program pelayanan sistem rujukan. Nah ini sangat pokok buat kita karena di dalam teorinya sendiri itu rujukan itu tidak boleh kadang-kadang ada yang mengatakan tidak boleh 50%, ada yang mengatakan 10%. Nah ini bagaimana fokus kita untuk ini sehingga pasien di rumah sakit tidak perlu juga seperti sekarang ini. Kalau saya pelaku di rumah sakit juga Mas. Jadi ini kita harus siapkan untuk rujukan ini. Nah kemudian membantu pemerintah dalam percepatan pencapaian program BPJS 2012.
contohnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang 30 tahun 2009, Undang-Undang 40 tentang SDSN, Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 tahun 2011 tentang klinik. Nah, PCASP ini menjadikan klinik sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan sistem rujukan yang terarah terdepan. Nah, inilah yang sehingga kami sangat betul sekali dan sangat concern untuk membantu apa program-program pemerintah baik di DKI maupun di seluruh Indonesia. Tapi ini sangat concern begini. Sekali lagi, nah, misinya adalah membantu memfasilitasi klinik menyelesaikan permasalahan. Saya kira ini tidak terlalu cepat untuk itu membantu dalam hal tertib administrasi klinik. Karena bagaimanapun klinik saat ini sejumlah kalau hitungannya di Jakarta itu hampir 2.000, tapi daya tahan yang masih juga masih itu sekitar 400. Karena masalah proses perizinan dan proses administrasi perizinan itu ada sulit di beberapa daerah, menyebutkan sebagai publik dan mungkin terus lain. Nah, tujuan umum inilah melakukan pemberdayaan klinik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kesehatan. Ini tujuan asli bagaimana klinik itu bisa mengelola pelayanan kesehatan yang ada di situ. Untuk meningkatkan profesionalisme penjaga klinik. Jadi dari sistem manajemen IT dan lain-lain yang kita siapkan. Nah, meningkatkan sistem rujukan yang optimal. Jadi rujukan itu kita punya masalah evaluasi. Jadi kita pastikan kalau ada masalah rujukan yang tinggi, kita harus melakukan evaluasi. Seperti sekarang orang berbondong-bondong mau kerjasama dengan Askes dengan tarif 5.500. Setelah kita survei secara acak, itu ternyata mereka mau apa? Begitu akhir bulan mereka jauh. Itu kenyataan. Semua daerah saya tanya mulai dari Aceh sampai ke Gorontalo saya tanya gue pelaku bisnis ini yang dilakukan ke mereka. Tapi pada saat nanti itu nggak mampu dengan begitu. Dia mau tidak mau bertahan dengan hubungan terus ini akan menjadi masalah. Slide lagi. Nah, khusus adalah untuk klinik itu sendiri, untuk SDN klinik, untuk pemerintah, untuk masyarakat. Fungsi ASP adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan klinik tadi supaya mereka mampu memberikan pelayanan sehingga angka rujukan dan bisa ditekan. Karena dengan penekanan angka rujukan, apapun ceritanya di negara manapun biaya manapun itu akan mengurangi kos kesehatan. Karena kalau bisa di pelayanan primer ya kita tekan. Nah, konsepnya adalah meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kualitas pelayanan di klinik itu sendiri. Nah, ini satu konsep yang nggak bisa ditinggalkan. Dengan aplikasi dan fasilitasi dan kemitraan ini dengan yang keluar dan lain-lain dengan baik mereka dan lain-lain. Slide. Nah, anggotanya ini memang saya sedikit menyulitkan kemarin beberapa teman mengatakan bahwa kalau yang ada yang PKFK saya kan tidak ada jadi saya jelaskan Pak. Jadi PKFI itu mereka anggotanya bukan klinik Pak. Jadi anggotanya personal. saya pakai klinik juga Pakai nama klinik, tapi anggotanya berbeda. Kalau kita ini saya anggota, pakai klinik punya apa dia ya, Tapi perorangan bukan. anggotanya perorangan. Jadi dokter puskesmas, dokter klinik, klinik ya. Jadi saya bilang arahin ke ID aja. Jadi anggota ID aja karena anggotanya dokter. Beda kalau kita ini Pak anggotanya. Semua klinik, jadi bukan dokter. Jadi klinik. Karena di klinik itu kan berhimpun banyak. ya nggak bisa aja yang punya klinik bukan dokter Betul ya Pak. Saya Pak Ahok nanti punya klinik banyak kan bisa saja. Karena sekarang banyak Pak pengusaha punya klinik banyak. Nah, bisnisnya nggak nawar lah. nah ini yang bedanya. Karena setiap orang berobat nggak nawar lagi ya. Gitu. Nggak bisa nawar. Karena kalau ditawar nggak sembuh katanya Pak. Ya bisa itu masuk rumah sakit ya udah ditentuin ada diskonnya sama kayak jual peti mati kan kalau peti mati bener Nggak ada nggak diskon. nawar Iya. kalau nawar bahaya Nggak diterima ya Pak. Pasti tripex kan ini. Baik, slide lagi. Nah ini masalah klinik masa depan. Jadi dia jadi masalah di mana-mana Pak. Nah, terutama bukan di bidang kesehatan, justru di bidang lain, di dinas-dinas lain seperti perbaikan tata ruang, UUG dan ini jadi masalah di seluruh Indonesia bukan hanya di DKI. Tapi ini dalam revisi Permenkes kita kemarin ajukan revisi karena banyak laporan ke kita dengan kesulitan di daerah sehingga pelayanan kesehatan tidak akan bisa tercapai dengan klinik kalau ini terhambat. Ini jadi masalah besar sehingga nanti akan mengarah pada hukum yang masuk kasihan teman-teman usahanya.
daya manusia ini ada di klinik juga permasalahan besar. Selain dari klinik juga masalah. Nah ini yang belum ada klinik sampai saat ini jarang sekali, mungkin 1 atau 2 klinik dari jumlah klinik di Indonesia mungkin 15 ribuan sekarang. Ini mungkin baru ada mungkin sekitar 10 klinik juga belum tentu. Klinik informasi sistem informasi sistem IT ini kita beberapa data di Jakarta juga sulit sekali kita dapat. Nah gedung klinik juga ini jadi masalah. Banyak klinik-klinik yang tidak tertata rapi semua, akhirnya masyarakat sana dari semua malah pulang jadi kudisan. Karena segel paku, segel ini kan, jadi ini juga jadi problem kita yang memang jadi masalah kita juga kita. Nah kemudian lingkungan klinik sendiri ini kalau dokternya juga digaji terlalu kecil. Benar. Ya. Itu kan murah ya. Kebetulan praktek, tapi kasihan juga loh. Sekarang sopir Transjakarta kita udah 7 juta lebih. Benar. Dokter jaga malam ini gajinya sih. Benar. Enggak berdasarkan pasien. Iya. Dapat itu 20% atau 25% dari tarif rumah sakit. Saya ada coba itu kan Pak di situ. WMD Bapak lihat itu kayaknya bingung Bapak. Wah kok begini ya? Bapak kan bilang di media itu 7.000 kan Pak. Saya hitung dengan 7.000 Bapak, saya hitung dengan 10.000 saya hitung dengan 11.000 saya. Nanti Bapak bisa bandingkan mana sih yang sebenarnya itu dokter itu gitu. Nah, tapi ini memang satu masalah memang tadi Bapak bilang. Akibatnya jadinya akhirnya ini jadi masalah. Slide. Nah ini kita pengakuan dari kita ada dari waktu itu langsung ditandatangani oleh Bu Rifka Indonesia ASKES untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya menuju pelaksanaan BPJS Kesehatan. Nah, memang kita diminta. Komisi 9 DPR RI meminta kepada Asosiasi Klinik Indonesia ASKES agar membantu pemerintah untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya, dan pengawasan terhadap klinik ini. Iya, slide aja. Nah ini dari Kemenkumham kita slide aja. Nah ini ini saya bilang tadi Perizinan itu ya, peruntukan itu. Iya. Rumah di klinik harusnya dia ajukan aja kalau di Jakarta gampang Pak. Tinggal ajukan kepada kami coba peruntukan. Nah kita mau lihat, paling ini klinik itu masih berdasarkan yang dinas kesehatan ini. Iya. Nah kalau dia nggak memenuhi pasti ditolak. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma asal gitu, asal ada ranjang ada dokter kan itu bukan klinik, tempat praktek. Itu beda. Masalah di situ. Itu tempat praktek. Tapi kalau cuma orang mau bikin kalau rumah sakit mau bikin berapa tingkat pun kita kasih. Nggak ada denda. Kalau bapak kelas 3 nya bisa di atas 60-70%, saya hibah puluhan miliar. Saya hibah. Ya kalau anda bisa kasih, saya hibah benar. Kita hibah. Ya mau MRI 10 miliar, 11 miliar kita kasih. Saya kelas 3 anda naik. Nah masalah klinik itu susahnya gimana Pak? Nah. Saya sepupu saya juga semua buka klinik Pak. Iya. Apotek juga gitu. Ada rencana sebenarnya kita nggak jadi yang punya saya itu. Gara-gara lantai atasnya udah siapin ke atas masih bikin setengah apotek. Jadi dari jalan ke jalan gedungnya. Bikin setengah dulu, bikin bolongin kan. Belum naik ke atas, toilet masuk. Jadi walet. Pak. Untuk walet. Walet dapat rumah baru. Jadi akhirnya Lebih menjanjikan Pak. sekat itu masuk itu Rumah walet. nggak jadi buka klinik deh. Walet ya. Bu Dita, yang Bu Dita. Geser aja kalau nggak geser aja lah. Tempat geser. Sini Bu Dita. Geser aja. Bu Dita. Jangan dekat-dekat sama SPOG Bu. Pak terus Pak. Bahaya Bu. SPOG saya udah tahu singkatannya. Mengerikan. Ini udah tiga nih Bu. Udah ada kawannya. Kalau tiga nggak berani ngomong lagi. Lebih ngomong lagi. Bisa digebukin. Kalau satu masih berani. Karena kalau 3 dokter objin itu biasanya berani buka. Tapi kalau 1 malu-malu buka. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Serius. Makanya yang paling kurang aja memang dokter SPOG. Kenapa Pak? Bayangin kalau istri kita ke dokter minta kita temenin, lihat barang istri kita dapat satu ruangan sama kita, kurang aja kan? Itu kurang aja. Dibayar lah. Iya, terus dari itu dibayar lagi.
bahaya apa enggak gitu kan. Yang paling enaknya sama Pak, dokter objektif. Begitu udah dilihat semua Pak, si pasien suaminya bilang terima kasih dok. Iya. Makanya saya nggak suka teman istri saya ke sana. Udah sekali saya nggak mau pergi lagi. Istri saya kan nunggu kan, itu ada anak masih bergerak, mau pergi. Cemburu ya. Lu urusan dia aja. Itu saya pikir tadi kurang aja kau bayar tuh. Terus cari yang perempuan katanya kurang pintar katanya Pak. Aneh-aneh juga kata-kata. Kurang terampil. Baik lanjut tadi. Nah itu Nah, masalah ini- izin tuh itu. Kalau gitu di Nah, DKI klinik nggak ada masalah. itu makanya kalau klinik rumah mesti bisa masalah. Kalau dia rubah jadi klinik kita harus cari celahnya. Karena begitu ada rubah nggak bisa rubah kembali. Iya. Ya kita lagi pikirkan seperti itu. Nah itu juga kita lagi hitung nanti. Sama seperti sekolah. Kalau ada baik ke sekolah kita nggak kasih lagi balik ke yang komersial. Kalau ada mau ke sekolah gampang. Tapi kalau sekolah baik lagi itu nggak mau kasih lagi. Nah, kan klinik itu juga mesti ada persyaratannya apa, itu mesti jelas. Dinas kesehatan kasih kita masukan. Prinsip kami sih kita dukung Pak. Pokoknya prinsipnya sebanyak mungkin lebih bagus. Tapi kan sekarang kan kontrolnya bagaimana? Iya. Nah itu yang masalah kan. Apa yang kita kasih izin yang mendapatkan rekomendasi dari Askes misalnya, atau dari Dinkes, baru kita berani. Kalau tidak kita ngeri Pak kalau semua orang buka klinik. Iya. Malpraktek bisa tinggi juga Pak dalam kontrolnya. Ada aspin Pak. Iya, makanya- Karena kita punya patokan parameter untuk Kalau ada DKI. aspirin kasih kita rekomendasi apa itu mungkin lain. Ya, karena kita yang akan bertanggung jawab nanti dalam pengawasannya. Ya kan itu masalah. Saya kira kita lebih cenderung ke Dinkes sama Askes untuk kontrol. Ada kerjasama. Kami punya kepentingan untuk sebanyak mungkin ada klinik. Makin dekat ke masyarakat kami makin untung. Benar. Untuk apa? Supaya mengurangi biaya transportasi masyarakat, Benar. mengurangi kemacetan. Tapi yang persyaratan untuk kedepannya itu klinik tidak boleh di daerah pemukiman. Itu yang bikin masalah sekarang. Nah itu Dengan yang perizinan. makanya kita harus cari tahu salahnya di mana. Kita harus rubah RDTR. Harusnya klinik justru ada di pemukiman. Benar Pak, itu harusnya. Nah itu jadi masalah. Jadi memang itu yang jadi problem nanti akhirnya terpaksa mohon maaf Pak, Permenkesnya kita coba rubah. Itu Permenkes ya. Iya enggak, Permenkesnya harus ada tata ruang. Tapi karena ternyata laporan dari daerah dan DKI sendiri, saya sendiri ngalamin Bang. Padahal tanah kosong yang mau saya rubah, tanah itu tanah di klinik di sana cuma ada 3, sedangkan kebutuhan klinik itu seharusnya 17 di daerah itu di satu lurah. Tapi jalan itu jalan besar, jalan utama, di depannya sekolah, terus di depannya itu ada kantor kebersihan. Malah saya nggak dikasih. Jadi nggak dilurusin. Dan waktu itu Nyogok soalnya. kali Pak, saya sering ngomong gitu Pak. Kalau saya orangnya memang sama sama Bapak belakang Pak. Nah jadi akhirnya saya ditolak. Pas ditolak waktu udah Bapak pelantikan Pak. Iya, saya bilang alasan mereka. Bagus dia tolak dulu sebelum kita berkantor. Saya lagi cek ini RDTR-nya apa gitu. Klinik tidak boleh ada di pemukiman. Iya. Justru kita maunya ada di pemukiman. Benar. Orang tidak. Tapi juga memang repot sih kayak kemarin Ibu Dita juga agak keberatan rumah sakit yang tidak punya ICU sama NICU. Setuju saya Bu kalau itu. Iya. Kan lucu ya rumah sakit kok Kalau harus punya enggak, maksudnya rumah sakit itu kan persyaratannya ada ICU-nya. ada NICU ya. Iya. Ada nih. Berarti itu klinik dong ya. Yes, yes Pak. Bukan rumah sakit. Kan, Betul. setuju Pak. Iya. Saya dorong itu dari dulu Pak, setuju Pak. Setuju saya Bu. Pasti kasih jawaban yang jelas alasannya. Alasannya supaya tidak pas rumah sakit ada rujukan tertinggi untuk tingkat 2 dan rumah sakit tingkat 3 ada rujukan tertinggi untuk tingkat 3. Sebelum rujukan itu primer yang mempunyai tanggung jawab kemana nih rujuk pasien. Iya. Itu tanggung jawab seharusnya Pak. Ini serius puskesmas saya tingkat itu ya klinik itu. Ya. Baik, slide. Nih gambar-gambar klinik yang kita konsep. Mudah-mudahan kalau semua bentuk begini ada tanda akhir berarti sudah terverifikasi, kita akan verifikasi setiap tahun, kita akan sertifikasi setiap tahun. Bayar fee-nya berapa? Kita nggak bayar iuran. Karena apa? Karena kita tahu kalau dengan sistem BPJS dengan sistem yang bayar kapitasi itu mereka bayar iuran bonyok Pak. Akhirnya sistemnya apa? Dia hanya menjaga pemeliharaan sistem IT-nya saja. Dan satu, dia wajib ikut dengan kegiatan-kegiatan peningkatan SDM. Itu gitu. Jadi dia bayar di situ. Jadi semacam apa? SPH apa gitu ya?
SKP. SKP ya, SKP. Dan IP-nya itu sudah Sebenarnya apa sih kinerja itu bisa SKP? Satuan Kredit Profesi. Pak. Satuan kredit profesi. Mesti ngumpulin kan, kalau nggak boleh praktek gitu ya, kalau ada itu. Perpanjang SIP Pak. Syarat perpanjang SIP. 250 SKP. Jadi bagaimana bikin seminar buat dokter-dokter tuh paling laku tuh asal ada SKP-nya. Ada SKP ya. Itu ya bisnis tersendiri tuh. Kalau seminar SKP-nya tinggi pasti orang ikut. Kasih dan kita Tapi saya pertanyaan saya ini, selain asosiasi ini resmi ada asosiasi tandingan tidak? Karena kalau digugat tuh repot Pemprov. Sekarang tuh apa? Zaman masalah paling berat buat kami pemerintah itu coba. Asosiasi itu kasih satu gugat. Dukung Askrin. Saya sih tidak masalah Pak. Tujuan saya yang penting masyarakat ada pelayanan primer gitu ya. Tapi kalau ada asosiasi sendiri, nanti begitu apa ya namanya tuh Bapak bikin munas segala macam terus kalau bubaran, kalau bikin Askrin tandingan, kita digugat, kita nggak bisa bikin surat menyatakan bahwa semua itu harus ada Askrin. Atau kita mengatakan kami akan merubah RDTR kalau ada rekomendasi Askrin. Bisa juga, sama sih kantor pengacara. Pusing Pak, asosiasi pengacara. Tapi secara kerjasama itu sih kita setuju saja. Asal Pak mau tempel seperti itu tidak masalah. Kita tahu ini berarti ada Askrin. Nah, standarnya apa? Sama seperti rumah sakit. Misalnya kita mau kerjasama yang IKSM kita ya. Apakah yang mesti sudah terakreditasi gitu ya? Nah, atau tidak? Misalnya tuh om saya dia kerja di rumah sakit Sunter. Sekarang berubah nama jadi Royal Progress. Dulu kan apa lagi? Dulu kan apa? Medika, Gerahama apa gitu, saya lupa. Ya, dulu kan itu tuh masuk relatif kecil. Tapi itu rumah sakit kecil yang terakreditasi. Kita punya jam kesda, semua informasinya, SOP-nya. Nah, logika saya harusnya saya jadikan itu di standar karena ada jelas akreditasi jelas. Tapi yang lain ya bisa mereka demi kepentingan kita kerjasama ya oke lah yang lain ikut gitu. Tapi ada standar-standarnya. Akhirnya kita membuat kalau tidak ada ICU itu ya tidak bisa. Nah tapi itu pun kami tidak pernah mengeluarkan surat mendukung yang terakreditasi itu seperti itu tidak. Kita dari Kemenkes. Misalnya kalau memang Kemenkes menulis surat kepada kami bahwa Askrin adalah satu-satunya asosiasi klinik yang menjadi acuan klinik di Indonesia, nah kami bisa. Tapi kalau tidak ada yang lebih tinggi, kita nggak bisa. Pasti bukan. Nah sama seperti ada saya tanya tadi yang ada di PKFI, apa sih nggak ada? Perhimpunan klinik. Soalnya baru ganti dan itu apa? fasilitas pelayanan primer. Itu pusing lagi tuh. Pasti dia kan tidak ada waktu lagi tuh untuk manfaatin. Jadi prinsip kami gini Pak, kita udah bicara sama Askes. Kita juga waktu jam kerja juga sama, kita juga jaga-jaga kalau Askes gagal kan. Nah prinsip kami itu dokter pribadi ada kapitasi berapa? Nanti klinik yang ada alat apa pasti nilainya beda, ada nilainya kapitasi. Pasti klinik yang ada dokter lebih banyak, pasti kapitasinya lebih tinggi daripada yang per orang. Kalau saya kan hitungannya kan per orang kan, dokter Rp7.000 per orang. Kalau ini dasarnya kalau lihat dari 23.000 itu. Nah kalau yang klinik harusnya lebih tinggi dari 7.000. Bisa 10.000, bisa 11.000, itu tidak tahu klinik lebih tinggi. 10.000 kliniknya udah ada. Nah puskesmas kita berapa Pak? Puskesmas kapitasi 2.000. Kalau murah lah. Kalau nanti sistemnya berubah pasti. Nah sistem sekarang pasti bisa berubah. Nah, jadi itu yang kita lagi rancang, walaupun formulanya belum pasti, kita lagi coba untuk menyongsong BPJS 2014. Jadi Jakarta ini dibuat uji coba. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita tidak mengatakan masalah, kita cuma ingin tahu 23.000 itu hasilnya apa, supaya kita bisa bawa ke DPR, bawa Menteri Keuangan, Anda tidak betul nih,
ada apalagi cuma 15.000, 500. apa 17.000. Ini bukan asumsi-asumsi, ini kita udah praktekkan ini Pak. Nah ini loh hitungannya, Anda bisa audit. Jadi niat kita tuh itu. Ya kami lakukan. Terus kamu ngomong jujur, Jakarta nggak butuh askes, jalanin sendiri aja kita. Rujukan saya rubah sendiri, nggak ada urusan sama dia. Tapi ini ada kepentingan nasional. Nah itu yang kita lakukan. Sebenarnya nggak mau, ngapain? Nggak kasih kamu fee. Kita bayar aja fee ke sistem komputer yang biasa kerja di rumah sakit. Bayar dia 1% atau 0,75%. Semua transaksi, semua saya bisa tonton di sini Pak. Rumah sakit mana, skemanya berapa. Seluruh Indonesia saya bisa nonton. Kalau saya pasang satu grup itu saya bisa lihat. Terus saya bisa tahu daerah ini obat apa yang sering dipakai, penyakit apa yang sering terjadi. Terus orang ini berobatnya berapa kali. Saya langsung keluar semua. Langsung di kantor saya bisa lihat. Terus uangnya masuk berapa, yang berobat berapa orang, pakai obat. Jadi cepat sekali. Sampai ruangan saya bisa lihat dia punya ranjang kosong. Langsung lihat gambar itu kira-kira ada lampu. Nah kita bisa bayar. Cuma itu kan swasta, saya tidak bisa tunjuk dia langsung, harus tender. Kalau askes beda Pak, dia memang ditunjuk undang-undang BPJS. Tapi kalau kita Jakarta tidak mau bantu mereka, Indonesia tidak pernah uji coba BPJS. Tunggu 2014 uji coba, gagal, udah 2015. Sudah menghadapi batasnya MDGs dan masyarakat Asia Tenggara. Nah makanya saya khawatir. Kalau 2014 uji coba ya dengan segala macam tidak mudah, pasti gesekannya tinggi. Nah kami saja sama seperti kami kan, kalau kita mulai 2013, 2014 aman, minimal ada 1 tahun, nanti ketemu juga PLN. Nah itu pun kenapa DPRD marah-marah, kenapa Anda luncurkan KJS di November, padahal belum turun anggaran, belum siap semua. Kami sudah hitung, euforia bisa 3 bulan, kekacauan sistem bisa 3 bulan, kita lepaskan. Nah sekarang saya contoh, saya sudah dapatin bukti. Ada 15 tuh KTP yang aspal. Ini dapatnya. Jadi orang-orang banyak sekali oknum LSM datang ke RSCM, ke rumah sakit swasta, menawarkan ada mau nggak dapat KJS-nya, Jamkesda DKI, ada KJS, khusus KJS. Oh mau, gimana caranya? Nggak pakai KTP? Oh gampang kita bikinkan. Dia bikinin KTP-nya Pak. Dia tagih 80 juta, 60 juta, dia kasih dia 10 juta, ya untung. Nah kita udah ketemu, ini kayak mafia dia main. Nah sekarang pasiennya kita masih kejar. Saya nggak usah hukum pasiennya lah, kasihan. Saya minta bikinnya surat pernyataan, yang ngerayu dia siapa, yang ngasih tahu dia siapa. Nah kita mau bongkar nih mafia ini, kita lapor ke sistem aparat ini. Kita udah penjarain habis. Karena ini pengkhianat bangsa. Jadi mau bobol gitu cara itu. Jadi kan ketahuan. Terus ketahuan ada orang dalam yang main, siapa yang main. Sikat KPNS ikut main, kita pecat. Jadi harus kejar habis ini. Nah Jakarta ini masih pura-pura gila Pak. Kalau kita waras, kita takut. Kita bisa takut kan kalau waras. Karena lawan mafia. Karena kita memang orang gila kan gak takut. Gak ada takut Pak, orang gila. Jadi nggak salah kalau LSM datang ke saya bawa SMS Pak Ahok, lapor Pak Ahok, saya bilang nggak salah Pak. Saya nolak gitu Pak kejadian Pak. Terus saya di rumah sakit. Tapi ada juga yang memanfaatkan seperti itu, nggak mengerti, datang ke rumah sakit, udah SMS kita udah kasih tahu, tolak. Kalau nggak ada rujukan tolak. Banyak teman kita saya ngadapin di lapangan, tapi saya lawan terus tuh. Ya, beneran, tolak. Saya tolak. Kita tolak. Tapi secara akhirnya balik dia prosedur baik, baru kita tangani. Cuma sekarang prosedur pun banyak yang main. Contohnya KTP. Nah dari sistem rujukan kita yakin turun loh, hasil pasti turun. Nah apalagi kita tangkap nih yang mainin yang turun dari rumah sakit, kita tangkap lagi pidanakan, oh berubah. Sama seperti kasus rumah susun. Banyak yang kosong ya rumah susun, takut dia. Udah sikat, nggak mau tahu itu. Mafia begitu, mau berapa itu habis. Jadi soal ini itu yang masalah. Soal Bapak mau tulis, kalau anggota Bapak mau ikut seperti ini, Ya, ini anggota saja Pak. nah, silakan Pak. Nah, kalau roba peruntukan, saya akan cari tahu seperti apa roba peruntukan di klinik itu. Terus klinik kan masih, kalau rumah sakit kan ada ukurannya Pak. Kita nggak tahu nih Pak, klinik itu ukurannya berapa Pak? Standarnya apa? Standar Harus itu kasih tahu gitu. nanti Pak saya sampaikan di sini Pak. Setelah ini. Kalau Pak ada data itu, waktu kami bahas di
tim pemanfaatan untuk tanah, ya PUT, tapi kita ada standar. Nah, sebenarnya standar untuk luasnya klinik sebenarnya tidak ada standar Pak sampai sekarang. Karena yang dipacu di Permenkesnya itu hanya ruangan, kebutuhan ruangan Pak. Tetapi Askrin mempunyai, kalau udah dibuat Permenkesnya kok nggak diterjemahkan lagi kan bingung orang. Jadi kita membuat ada 3 komponen klinik. Ada klinik rawat jalan yang notabene hanya dokter umum, dokter gigi, itu luas tanahnya cukup 140 meter. Ada lahan parkir, ada semua seperti tadi. Nah, jadi ada lahan parkir, coba balik ke tadi Pak Budi yang pertama. Nah, kemudian ada luas tanah yang 160 meter. Itu ada kamar bersalin atau ruang bersalin dengan 5 tempat tidur. Ada lahan parkir. Jadi semua sudah kita desain seperti itu. Malah kita sudah punya gambar, sudah punya desain gambar bangunan. Jadi kalau orang mau bangun klinik pun dia boleh udah gambar yang kita jadikan seperti itu Pak. Udah standar banget kita menurut berdasarkan Permenkes Pak. Jadi kita tidak ngacu Permen. Udah ada laboratoriumnya, sudah ada instalasi farmasinya, ada ruang tunggunya, ada ruang simpen rekam mediknya, ada ruang tunggu pasiennya, ada ruang ada ruang tunggu dokter tidurnya istirahat. Jadi udah kita siapkan. Terus ada pembuluh udara, ada septic tanknya udah kita siapkan pakai bioseptic, udah kita siapkan seperti itu Pak sebenarnya. Askrin udah menyiapkan seperti itu. Jadi seperti ini Pak. Nah ini luasnya kecil Pak, yang terkecil. Dan biar standarnya dan standar. Oke, slide selanjutnya Pak. Slide selanjutnya Pak. Slide selanjutnya enggak yang slide selanjutnya lebih berani. Ini untuk pelantikan kita Pak. Mungkin saya jawab tentang masalah tadi Pak, keberadaan asosiasi klinik atau organisasi lain. Nah, sebenarnya di Kemenkes sedang didorong karena Kemenkes dan Perpres nomor 12 tahun 2013 kemarin tentang BPJS itu asosiasi yang akan bekerjasama dengan BPJS itu akan di SK-kan oleh Menteri Kesehatan. Ya, kalau ada itu, Nah, enak. jadi itu nanti kelasnya nanti. Baik kita yang perorangannya kita ikut ini. Ya. Kita jelaskan, PDUI pun masuk ini. Betul. Jadi kita paksa ke asosiasi dan ini kan udah resmi Pak. Nah kalau Askrin itu memang dianggap ada asosiasi klinik satu-satu di Indonesia yang diakui, kalau ada muncul lagi pasti dia lobby Menkes lagi, Menkes bisa keluar lagi 2 tuh seperti yang pengacara-pengacara wartawan juga gitu sudah Pak, ada Hari juga gitu. dapatkan masyarakat lebih mudah. Betul Pak. Mungkin masalah tadi Pak dokter pribadi dengan klinik itu memang di buku roadmap SKN Sistem Kesehatan Nasional yang baru dilaunchingkan pada bulan November kemarin itu ditandatangani oleh 3 atau 4 menteri saya lupa Pak. Nah itu memang ada 2 Pak dalam negosiasi di pelayanan primer. Nah kalau pelayanan primer itu melalui dengan profesional medik itu dengan dokter, artinya dokter gigi atau dokter umum. Satu lagi dengan asosiasi fasilitas kesehatannya itu adalah di dalam kurung adalah klinik di situ Pak. Itu disebutkan di dalam roadmap yang di. Iya betul. Kami bukan anti klinik, kami sudah hitung. Kami mau kerjasama dengan klinik sudah ada. Ibu Yudita mah udah ada harganya malah dengan klinik. Sudah ada kapitasi itu udah dihitung 10.000 malah. Sudah ada hitungannya. Cuma sekarang kalau kita tadi kalau minta kita khusus untuk kasih Askrin, nah kita belum tahu. Terus yang kedua soal di dalam apa ya peruntukannya klinik di dalam perumahan, kami maunya seperti itu. Jadi kalau ada undang-undang yang mengatur tidak boleh, ya kita tidak bisa. Jadi kalau tidak ada yang mengatur, hanya pergub kita cari celah. Karena kita ingin justru di perumahan itu sudah ada klinik, ada puskesmas segala macam. Rumah susun kami pun kami pengen bikin ada balai kesehatan masyarakat supaya orang itu betul-betul turun, udah dapat Pak. Seperti kami pengen bikin di kelurahan. Ini di kelurahan kami itu Bapak mau urusan surat apa saja datang di kelurahan. Karena kelurahan itu seperti biro jasa. Dia sistem online. Nah kita tidak ingin orang Jakarta tuh nyebrang kemana-mana. Udah datang di kantor lurah kamu aja deh. Urus apa? Kasih tahu di situ. Nah orang lurah akan terima kurang apa. Kalau dia kurang ngerti dia akan cek. Jadi lurah itu seperti biro jasa Pak. Apapun bisa. Namanya juga calo. Kira-kira gitu loh. Namanya juga calo, dia bilang apapun bisa. Ya udah nanti kita tanya gitu loh. Kalau dia tanya telepon kayak dia cari data di. Nah, jadi kita nggak butuh orang yang ngerti bangunan. Tidak perlu di kelurahan. Dia cuma seperti orang bank. Mau urus bangunan ya? Mana berkasnya? Ya sudah, ini ajarin dia isi. Langsung online. Formulirnya kamu nggak bisa ngisi nih. Kamu ketik situ. Kalau nggak bisa ngisi kita isiin. Ini ketahuan kurang apa berkasnya. Begitu kirim nggak bisa keluar merah. Nah, kita siapkan seperti itu. Jadi minta izin IMB itu dia perlu datang.
bisa kirim. Kalau yang ukuran-ukuran kecil itu bisa kirim lewat rumah, tinggal isi formulirnya. Jadi ini kan ngurangin banyak kemacetan, Pak. Ya, kurangin subsidi BBM. Karena nggak keluar. Kita mau cabut Pak subsidi BBM, asal pusat mau kasih kita uang. Betul, setuju Pak. Setuju banget seperti itu. Rakyat cuma butuh apa? Pendidikan, kesehatan, perumahan, tempat usaha, ya kan? Bahan pokok yang murah. Jadi Pak, pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha, bahan pokok, transportasi Pak. Kita akan bikin 10% dari gaji UMP, naik bus seenaknya di Jakarta. Kita mau tambah bus dulu. Jadi kalau busnya tambah 1.000 lagi, udah cukup. Sampai malam ada beli tiket pakai e-ticketing, Mei harus paksa semua e-ticketing. Anda mau dikunci uang itu sebulan, misalnya 220.000 atau 250.000 terus bebas. Kita bisa bikin promosi. Suami istri kalau punya yang sama, boleh bawa anak dalam kartu keluarga ke Ancol. Batasan 2 anak, 3 anak bebas masuk Ancol misalnya. Nah, macam-macam. Kita bisa bikin promosi supaya orang boleh tinggalkan motor segala macam. Ini nggak perlu subsidi. Kalau kamu mahal Pak bensin naik, ya sudah. Kalau nggak mampu dari bensin naik bus kamu gitu belagu banget gitu. Ya. Karena penyebab polusi juga tinggi Pak. Kalau dia mau lagi dari luar kota masuk di mana? Kita pasang IRP Pak. Sekali lewat cas 50.000. Oh 50.000 masih kecil buat saya. Naikin 100.000 kalau masih macet. Kira-kira gitu Pak. Sampai kamu nggak mau lewat lagi gitu. Jadi kamu harus parkir di mobil. Di batas kota, yang naik kota harus naik Naik bus. bus. Betul. Itu untuk ngurangin. Itu beberapa hal yang kita lagi pikir. Itu mengatakan dokter Ojin Pak. Gitu ya. Karena apa? Bayi yang dikandung polusi. Saya kemarin wawancara di ICTV, itu salah satu penyebab kritis. Timbang itu tuh. Jadi kalau Jakarta ini saya bilang, ibu di Jakarta ibu harus makan vitamin harus gini, polusi Pak. Itu perdarahan, hipertensi, PIB tinggi. Pada saat anak saya yang kecil itu sehat sekali. Dia kandung dari hamil sampai di Belitung. Lama terus. Saya tadi Makan ikan. vitamin bukan gini. Di Belitung. Gak ada polusi ya Pak. Jadi kalau lihat mobil bisa dihitung jari Pak, mobil yang ketemu Pak. Jadi itu permasalahan di DKI juga. Ya. Tapi saya tinggal di daerah laut masih oke lah. Agak bersih lah. Udaranya. Tapi kena PLTU juga kalau lagi buang asap ke sini. Apa lagi Pak? Baik Silakan. Pak, silakan. Ini saya kira Bapak sudah jelas slide. Mungkin ada beberapa hal yang saya mungkin ini Pak. Jadi ini Pak, ini Perpres nomor 12 tahun 2012 yang terbaru kemarin Januari. Jadi ini fasilitas kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan upaya kesehatan orang, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah. Nah, ini yang kita fokuskan klinis dari Pak. Kenapa? Nanti saya akan sedikit gambaran mungkin tentang puskesmas. Itulah bedanya dokter SPOD yang SH. Ambil pasar-pasar. Selain lagi, nah ini pelayanan kesehatan perorangan Pak. Yang dimaksud ini pelayanan kesehatan pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi ini klinik itu di sini fungsinya. Nah, bagaimana dengan puskesmas? Nah, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Jadi masuk dengan konsep tadi Pak. Nah, yang menyediakan pelayanan medis dasar atau spesialis diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga medis seperti Bapak katakan tadi. Selain lagi, Kita sampai 2:30 loh Pak. Saya masih biasa lagi. nah ini puskesmas Pak. Nah, saya ceritakan sedikit puskesmas ini adalah organisasi kesehatan fungsional yang slide lagi saya kira ini sudah ini. Nah, ini pelaksanaannya bertanya dengan pembangunan kesehatan suatu wilayah. Nah, dia konsep Permenkesnya itu wilayah. Jadi kalau di satu jalan dia tidak boleh ada, dia harus ada lurah atau di kecamatan, gitu Pak. Nanti kalau di jalan udah klinik. Nah, kemudian slide lagi. Nah, upaya kesehatan puskesmas yang dititik beratkan adalah ini Pak, pelayanan usaha untuk masyarakat. Jadi bukan perorangan tadi. Jadi ini yang saya selalu dengan menjalankan program pokok puskesmas. Nah, apa efek dari sini nanti mungkin sedikit slide lagi. Nah, praktek perorangan tadi Bapak sampaikan kita juga slide lagi. Nah, ini Pak puskesmas berbeda dari ketiga pasien tes ini. Saya buat ini Pak. Jadi puskesmas kalau di Jakarta mungkin sudah belum Pak, di sebagian kan belum. Karena di kelurahan mungkin belum.
Kemudian di klinik itu pemiliknya perorangan. Kalau kita udah BUD semua. Semua. Di kelurahan juga. Ya, dan ikut. Ikut ya. Nah, jadi pelayanannya adalah UKM dan UKP. Nah, tapi kalau klinik khusus UKP, walaupun tidak meninggalkan preventif untuk perorangan, praktek pribadi itu UKP. Program pokok di puskesmas kata 18. Nah ini kalau saya pandangan saya, Pak, saya dari puskesmas juga dulu. Ini dan sudah banyak ditinggalkan sehingga banyak hiji buku lingkungan ini karena lebih fokus kepada yang praktik. Nah ini yang kita harus. Kita udah tahu karena dulu itu dokternya cuma dikit. Itu persoalan di puskesmas. Karena kurang program nggak jalan. jalan. Baik, slide lagi. Nah, slide lagi. Ini udah jelas. Nah, klinik ini ada dua, Pak. Pratama sama Pratama. Pratama itu dokter umum, Pratama itu adalah spesialis. Slide lagi. Nah, klinik adalah BPJS. Slide. Nah, klinik hubungan dengan BPJS adalah klinik ujung tombak pelayanan kesehatan seperti di Perpres nomor 12 tadi. Pesertanya ada di BPJS. Nah, kalau sekarang ini sementara uji coba ada di Pemprov di KJS istilahnya kan. Slide lagi. Nah, klinik lengkap fasilitasnya Pak. Jadi ada laboratorium, ada instalasi farmasi. Lebih lengkap dibandingkan dengan perorangan. Slide lagi. Nah ini klinik izinnya sesuai seperti tadi. Slide lagi. Ada akreditasi dan lain-lain. Nah peran ASKIN era BPJS, peran asosiasi. Slide lagi. Nah asosiasi klinik ini dengan BPJS adalah negosiasi dalam biaya yang diberikan kepada klinik. Setelah negosiasi sepakat, baru diputuskan oleh pemerintah mengeluarkan tarif ini di masing-masing wilayah Pak. Seperti DKI nanti ASKIN DKI, seperti di Bandung, Jawa Barat, ASKIN Jawa Barat. Slide lagi. Nah, ASKIN juga menjaga mutu. Jadi ASKIN itu menjaga mutu klinik itu sendiri. Jadi kita ikut berperan di situ. Slide lagi. ASKIN untuk KJS. Nah, ini Pak masuk sini. Jadi slide lagi. Agak burung dikit Pak, karena memang masih burung. Jadi belum jelas Pak. Kalau tadi sudah jelas sih. Ini masih. Nah, data klinik Jakarta. Lumayan juga ya Pak. Tapi ini kalau saya tanya Pak, izinnya berapa Pak? Ya, karena permasalahan itu ya, tata ruang, data UKM, SPM. Ini permasalahan di sini 888. Kalau izin yang sebenarnya Pak, ini mungkin 100-an Pak. Masalahnya sekarang kok dia bisa dapat izin? Yang Dulu, kesehatan Pak. kemarin juga ya kasih. Ini dulu Pak, izin dulu Pak. Kalau dulu kan nggak boleh kan, kalau ada izin dari produkan nggak boleh keluar. Yang masih dulu, Malah masih dulu benar bisa. 920. Oh. Nah, jadi masih jalan di 920. BPSI. Ya. Masih dulu Pak. Belum BPI boleh. Permenkes 028 Pak. Masih di Cuma tinggal boleh asal yang ini legalisir. Tapi nanti Permenkes yang baru, kan saya yang ikut dulu inisiasinya itu di rumah tinggal boleh, di rumah susun boleh, di mall boleh, di rukun itu udah kita buat. Nunggu keluarnya saja. Nah ini salah satu. Harusnya begitu emang. Di mall boleh. Ya itu mixed use. Tapi yang tertentu Pak, dari jalan misalnya. Sekarang juga udah banyak di mall klinik gigi. Saya juga bingung tempat praktek sama klinik. Namanya juga saya bingung sampai sekarang. Ada yang lebih keren terus klinik kan. Saya selalu menurut saya itu tempat praktek aja. Kalau definisi klinik mesti jelas. Apakah ada tempat rawat inap atau namanya klinik? Atau kalau masih ada apotek sendiri baru ada namanya klinik. Dokter juga jual obat. Ini tempat prakteknya. Kalau masih di ranah kesehatan, klinik masih ada klinik mobil. Tapi ada klinik sama tempat praktek itu juga nggak jelas. Ada datanya. Ada data sedikit. Nggak masuk mereka penamaannya salah dong. Kadang-kadang dia ada dua orang praktek soal istri sama klinik. Pak Budi, jangan ngantuk. Ya, saya Masih. Teh dulu kopi dulu. ke atas lagi, ke atas. Itu kalau dibanding orang Balik itu ngantuk. ke atas, balik ke atas. Ke atas. Sebelumnya. Sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Oke, itu aja. Masih jauh kayaknya. Sebelumnya lagi. Yang klinik ada itu Pratama mau utama kan? Tonton.
pakai panah aja udah ada. Udah atas. Ini dia. Dari atas. Ya. Coba. Udah itu. Nah ini yang Terus kan bagaimana kita bisa mengatakan itu maksimal 2.500 jiwa karena 5.000 10.000 jiwa? kalau 2.500 jiwa saya harus sangat tahu. Bukan, maksud saya di dalam prakteknya itu loh. Oh. Dalam prakteknya seorang dokter yang berani Pak, dia bisa 3.000 orang juga pas sebulan. Sebulan. Ya, itu di perdebatan. Sekali 5.000, 10.000. Nah dia ngurusin. Nah klinik juga, oke kita ngerti klinik bisa 5.000, 10.000. Tapi banyak juga klinik ada di Jakarta, di Bekasi, di mana-mana. Hanya satu dokter aja loh. Tungguin. Tapi dia bikin agak klinik, ada rawat inapnya juga, kooperatif pribadi tidak ada rawat inapnya. Nah yang ini mesti diluruskan itu. Memang larang, ada apoteknya juga loh. Jadi satu dokter. Nggak sesuai sama definisi tadi. Kalau definisi praktek bersama ada berapa dokter di klinik kan. Ada bisa mau mata, mau apa gitu berapa klinik. Tapi ini yang terjadi itu suatu dokter umum buka klinik-klinikan gitu. Di Belitung banyak kayak gitu Pak. Belitung banyak tuh. Bisa yang Wira segala macam itu klinik. Ranjang juga itu. Ada obat segala macam. Nah kalau memang mesti apotek. Banyak juga dokter-dokter umum praktek berikut obat, dia ambil obat juga Pak. Nah, jadi itu yang mesti definisi Di sini kita ikut ini berperan. hampir nggak ada bedanya kan sebenarnya kita ngomong jujur. Itulah kita akan akan membantu Pak. Ya. Kita peran asli itu di sini. Jadi benar-benar jadi pelayanan. Makanya di dalam standar ini ada mohon maaf ini standar ini kita ada. Ayo kita kasih kayak gitu ya kita ya. Oke, jelas ya punya. Klinik 10.000, dokter 7.000. Misalnya per kapita. Saya kan ngaku saya klinik saja Bu, saya bikin di rumah sesuai klinik. Nah, kemarin kalau itu izin, harus ada izin. Nah, izin mentok lagi semua. RDTR, RDTR luasnya berapa? Kalau kita sebagai pemerintah memperuntukkan untuk sebuah klinik ada rawat inap, itu mesti minta apa? Mesti ada insenerator untuk habis pembuangan limbah segala macam. Nggak sanggup. Klinik teriak. Amdalnya gimana? Makanya kita jadi susah. Kita mau keluar izin juga susah. Amdalnya gimana? Kalau ngomong klinik seperti itu. Kalau buat kecil praktek kita bilang klinik. Nah itu memang mesti rumuskan betul Pak. Kalau itu nggak ada beda Pak ngomong. Ya susah kalau ngomong cuma maksimal sekian. Justru orang semua apa? Lebih demen ngaku klinik. Dikapitasinya 10.000. Nah itu yang masalah. Kita pendataan kembali. Bareng-bareng lah kita bantu. Kita pembantu tadi. Masa takut Pak. Kita sih semakin baik klinik. Makanya saya udah bilang orang mau di rumah sakit mau naikin KRB berapa, kalau rumah sakit kelas 3 banyak kasih aja. Kurang kamar. Nah kita kasih debat kami yang bikin 1,5 tahun belum tentu jadi. Kalau tender macam-macam. Swasta bikin 1 tahun jadi. Nah, klinik banyak juga sama. Nah, kalau klinik-klinikan cuma dokter praktek banyak sama klinik, pusing juga kita. Karena dia ngencap dia klinik, kapitasi ini tidak mau lagi 7.000 kan. Nanti askir ikut membantu. Pasti ribut itu. Nah, ya itu aja sih. Slide terakhir, Pak Budi, terakhir ya Budi. Ya, terus ya itu dah. Ya, ini Pak, ini salah satu yang kita tawarkan. Kita langsung terlibat dalam program tadi PPK 1, membantu Pemprov DKI dalam menata klinik yang tersebar di DKI seperti kemarin tadi. Juga membantu penyebaran dokter layanan primer yang ada di DKI melalui klinik. Jadi kita bantu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui klinik yang ada. Membantu Pemprov DKI dalam penyebaran klinik sehingga lebih dekat dengan penduduk dan lebih mudah terjangkau. Bisa melakukan titik sudah keputusan. Kemudian dapat secara reguler melakukan peningkatan kualitas baik SDM-nya. Slide lagi. Nah, membantu mengurangi penumpukan pasien yang ada di puskesmas dengan peningkatan klinik. Karena satu puskesmas kita sekarang itu sekarang 30.000 sudah bisa membantu itu. Mengurangi angka rujukan ke berbagai negara karena kita SDM-nya
kami harapkan untuk peran Asbin dalam pelaksanaan KJS menuju Jakarta. Ini saya perhatikan. Mungkin gambaran tadi Bapak katakan berarti kemudian saya sampaikan klarifikasi dari Pak Ibu dan kami coba PowerPoint satu lagi yang Excel. Saya dua. Saya satu. Ya, coba berusaha. Di besar sini, ini mainkan sini sudah sini. Iya. Oke. Coba. Oke. Jadi gini Pak, ada set ini Pak. Set dua ya. Jadi ini Pak, jadi hitungan biaya operasional klinik buka 15 jam. Jadi dari jam 7 sampai jam 22. Jumlah jiwa 10.000. Jumlah jiwa 10.000 ini dokter umum. Kita 2 orang cukup dengan 8 jam kerja. 8 jam. Jadi kalau kami sistem menggaji 10.000 dokter umum 10 juta per bulan. Ini regulasi Mas. Kemudian gaji karyawan ini 2 juta. Nah, malah ada yang di bawah MR. Di bawah MR setelah kami hitung angka kasar total semua pelayanannya, ini kurang lebih kami ambil 30% angka kunjungan sebulan. Dari 10.000 berarti 3.000 pasien. Nah, 3.000 pasien sebulan. Kita itu obat sekian Pak. Jadi 94 juta. Jadi kita butuh kapitasi per jiwa 10.000. Ini masih di bawah UMR untuk gaji Pak. Ada yang lain slide lagi? Nah, ini kita 11.500 ini sudah UMR Pak. Memang ada beberapa yang belum UMR di gaji ini, tapi gaji dokter. Kalau salah hitungnya gimana? Kenapa? Salah hitung kalau tahu ada. Gaji dokter. Ini 2 kali 2 orang. 10 juta per orang. Kalau 10.000 orang itu harusnya kalau kita bicara preventif promotif itu yang sakit tidak sampai 3.000 orang. Betul. Di sini Pak ya. Ini kan hitungan kasar kita. Ini hitungan orang sakit banyak banget. Itu berarti Mas. Itu yang berapa kali sakit? Enggak, kalau dia hitung ngajuin anggaran sakitnya banyak. Kan kita cara ngitungnya gitu loh. Sebenarnya ini 15% Pak. Jadi ini 1.500. Iya kan? Ya 1.500. Cuma ini hitungan saya berarti 30% paling tinggi. Makanya itu namanya dipangkap itu Pak, supaya bisa hitung itu pas-pasan gitu Pak. Nah, dan itu gaji juga 10 juta tuh dokter umumnya suruh tungguin di klinik Pak, itu yang masalah. Yang praktik itu selalu itu. Dia Bapak harus membuat ikhlas, itu harus membuat aturan. Kita harus buat aturan Bu Yudita. Kalau orang mau ngambil paket seperti ini Bu, maka gaji dokter umum bisa tuh dengan apa standarnya kita kasih. Jadi waktu kita ikut kontrak ya Bu Yudita ya, kita nggak bisa cuma kasih kontrak saya 10.000. Termasuk soal dokter perawatan kita harus tentukan. Baru bisa memperbaiki nasib dokter. Nah sama seperti kami kan sekarang kan, kami kasih kontrak menaikkan harga Transjakarta operator. Sopir 3,5 UMP. Kita tentukan Pak, kalau tidak Pak, kalau ada kejadian ngatur sendiri mereka Pak. dikantongin Pak. Jadi si pengusahanya ini dia ngantongin di uang. Makanya ini sistemnya kalau kita bikin kontrak, ini kasih iuran ini kan, kita harus tentukan. Nah kita mau bikin gaji dokter itu ada 5 komponen sebenarnya gaji dokter yang kita lagi Senin kita mau bahas itu kita. Mungkin ikut sama Dini Kesenya. UMP ada 2,2 juta per kasus, kos per kasus itu ya. Iya Pak. Periksa orang. Ada tunjangan lagi kita tuh ada tunjangan TKD Pak. TKD kami itu udah standar PNS. Terus kita ada TKD bahaya penyakit khusus, ada risiko, tambahan risiko, tunjangan risiko. Terus satu lagi, ini adalah insentif kalau di lingkungan itu yang sakit berkurang Pak. Iya. Jadi ketika yang jumlah pasiennya itu misalnya cuma 1.000, berarti kan ada 500 pasien yang kita anggarkan 15.000. Kayak gitu Pak ya. Kan kita 1.500 kan. Atau 500 pasien saja yang sakit bulan itu yang berobat. Berarti ada 1.000, ada 15 juta nih. 15 juta ya harus bagi. Kalau milik klinik berapa? Ya seperti kita di Belitung lah kalau punya perahu. Kalau saya punya perahu Pak, saya ajak berdua nih ke laut, bertiga kita ke laut Pak ya. Bapak tahu gak baginya berapa Pak? Hasil dari laut setelah kurangin ongkos minyak.
Bagi berapa Pak? Bagi 4 Pak. Jadi Bapak satu bagian, perahu saya satu bagian. Soal saya terima 2 bagian, karena saya pemilik perahu gitu Pak. Nah ini cara orang daerah nelayan, cara bagi hasil. Nah harusnya kita harus memformulasikan ini. Ya, nasi padang. Nah jadi begitu dia turunkan dia punya. Kalau yang artinya apa? Berarti dia harus menjaga dengan mulut, dengan mengawasi, preventif menjaga masyarakat tidak sakit. Nah kalau tidak sakit, kelebihan jatah uang kapitasi ini harus dibagi. Nah saya dokter itu ada semangat kasih penyuluhan kepada masyarakat. Terus kalau ada pasien yang nakal, pasien yang tidak mau, dia kan ngajuin pada kami, Pak kalau bisa orang itu dikeluarkan dari daftar saya lah. Saya tidak mau nih. Nah pasien juga bisa mengatakan saya tidak mau lagi di klinik ini, saya mau di klinik itu lebih bagus, saya bisa dikeluarkan. Nah kalau Bapak tidak bisa nambah jumlah terus, kami coret klinik Bapak, berarti klinik Bapak ada masalah. Jadi ada saling pengawasan Pak. Nah itu masukan saya untuk iklan Asklin. Jadi kan gitu kan, kalau saya tidak suka pelayanan di klinik ini, saya nama saya dimasukkan ke situ, saya kan lapor, saya nggak mau lagi klinik ini. Saya jawan sedikit, saya pergi jawan sedikit daripada klinik itu nggak beres. Nah Bapak langsung berkurang tuh orangnya Pak, kapitasi. Begitu Bapak kurang, nggak bisa carikan lagi yang baru. Nah berarti kita anggap ini ada masalah nih. Itu terjadi di puskesmas sekarang Pak. Ya. Jadi kelurahan mana nyebrangnya ke jauh banget gitu, langsung kelurahan ini pindah ke sana semua. Karena soal kompetensi, karena itu masalah kalau puskesmas sebagian karena salah kita juga. Puskesmas yang satu itu dokternya kurang banyak, atau yang bukan spesialis. Makanya yang kerjasama dengan UI sekarang, seperti Koja ini ngerem banyak orang nih, banyak dokter spesialis PPDS masuk puskesmas Koja. Saya udah ketemu dokternya spesialis. Hari apa sih ketemu ya? Hari Sabtu libur itu. Nah dia udah mulai turun. Nah saya cek, ini kan menaikkan kompetensi, nah, sehingga ini akan memicu Asklin ini untuk berkompetisi, memperbaiki kinerja dia. Karena kalau tidak akan ditinggal. Ya sebaiknya Bapak juga bisa, ya masyarakat yang kurang ngajar, kita kan bilang, kalau kurang ngajar nggak mau nurut, kita cabut mati aja deh. Udah miskin, belagu, ngerokok terus lagi, kira-kira gitu kan. Kita bilang begitu kan. Udah miskin, seenaknya, kenapa? Anda mau matinya sendiri, saya tidak masalah, saya kubur gitu loh, saya tanggung kubur. Tapi masalahnya Anda menggerogotin duit orang yang lain. Orang lain bisa dapatkan pengobatan lebih baik. Nah ini kan, nah dengan pasang sistem, ada namanya Buana itu, yang mereka bikin sistem, seperti yang di Surabaya itu, dia bikin, kita bisa monitor tuh. Semua di meja, kita rapat di sini aja, nggak perlu ke rumah sakit. Saya bisa monitor rumah sakit dari meja saya. Nah saya inginnya seperti itu kalau rumah sakit. Ya semua puskesmas, yang ratusan ya kita puskesmas ya, RSUD, swasta mau punya kita saja, kita bisa kontrol semua. Klinik juga bisa. Nah kalau klinik itu langsung masuk, kita kan bikin sistem juga. Nanti kita buat. Nah jadi kita bisa tahu persis penduduk sini sakitnya apa, Bapak cegahnya apa. Nah alat yang kami beli pun lebih murah Pak. Kenapa? Tidak perlu semua puskesmas kasih alat yang sama. Ketahuan kan mana terdekat. Nah ini kalau kerjasama seperti ini, Jakarta menarik Pak. Jadi semua orang, walaupun dia penghasilan rendah, tapi dia seolah seperti orang kaya, punya dokter pribadi, klinik pribadi. Pusing dikit datang. Dulu saya di Belitung Timur Pak, puskesdes itu teriak itu. Sampai bidan tuh. Aduh Pak, Bapak manjain masyarakat. Kenapa? Pusing sedikit minta tensi ya, kita pusing. Terus kalau itu datang kan, bidan kan suka kabur tuh, perawat juga kabur kan, mantri itu suka kabur kan. Nama juga puskesdes belum sampai jamnya. SMS. Pak, ini si mantrinya tidak ada Pak. Langsung saya tahu. SMS. Karena kan kita pasang CCTV semua, kita bisa lihat semua. Jam berapa kamu kosong semua langsung kita ketahui. Nah konsep kita Jakarta itu seperti itu. Nah, jadi itu harus buat perjanjian yang jelas tuh. Jadi kalau ada sisa, inilah insentif. Nanti puskesmas juga begitu. Kan kita udah punya rumus kan, 15% orang itu sakit. Ya. Sebetulnya tuh nggak 15% sebetulnya. 10% bisa. Nggak sampai loh Pak. Kalau teori di luar negeri itu Pak ya, 500 orang satu yang sakit. Itu berarti berapa persen itu? 0,2. Itu bisa Pak? Enggak. Iya, karena kita masih sebut 15. Kenapa bisa Pak?
Karena mereka udah tahu Mereka sadar. sudah sadar fungsi puskesmasnya untuk UKM-nya sudah sadar. Kalau kita ini tadi masih dibalik fungsi Bukan puskesmas, Pak. Orang sana tuh memang udah perilakunya salah satu. udah lebih tinggi kan hidupnya, kan taraf hidupnya udah lebih. Preventifnya segalanya mereka udah mencegah. Dia sendiri pun udah makannya yang sehat-sehat. Kalau kita nggak makan nasi, Kalau kita 15%, ya udah 15%. sakit DM semua. Tadi kalau bisa turun dari 15% kan berarti ada kemajuan. Ya udah kita hitung seperti itu caranya. Inilah yang kita gambarkan. Saya setuju banget dengan Bapak tadi, karena kebetulan saya Ada ketua ID. lima komponen tadi. Jadi saya tahu persis. Bapak ketua ini. Ketua ID Jakarta Timur, koordinator program ID pusat kemarin, sekarang di Contoh LPK. Bapak Fahmi Idris semua. Ya memang sama barengnya, Pak. Bareng ngosek-ngosek semua bareng. Nah sekarang Nah, kita pengennya seperti itu. ya, jadi gaji dokter, gaji perawat, gaji bidan tuh harus jadi pengusaha klinik. Dia tidak mempekerjakan dokter. Makanya ingatkan PT Askes tuh, kalau kita kasih kapitasi pada klinik, itu standar gaji semua harus jelas. Jangan, ini banyak sekali seperti ini Pak, kita punya cleaning service Pak. Waktu ngajukan tender pada kami, tawarannya itu sama UMP. Coba tanya sama cleaning service kita berapa? Di bawah 1 juta lebih Pak. Kurang aja ditilang. Kenapa? Karena waktu kontrak menunjuk itu, waktu kontrak lo ya, kita hitung komponen UMP. Waktu kita kontrak kita tidak sebutkan, hanya wajib memberikan sesuai dengan hitungan Anda. Nggak ada kontraknya begitu. Cuma ibu tanya, misalnya jam kesda gedung itu, cleaning service berapa? UMP enggak? Enggak Bu. Cuma tanya sih, saya udah cek semua cleaning service satu balai kota, tidak ada yang UMP. Kurang ajar kan? Masih bilang sama SKP ini cabut aja semua. Soal kelola aja, bayar honor. Penting begitu, betul. Cabut. Lebih bersih. Iya cabut, bisa perintah. Nggak usah kali cleaning service lagi, cabut semua. Soal kelola, harus seperti itu. Nggak bisa seperti itu lagi. Capek apa orang di, kalau bayar orang di bawah kebutuhan hidup lain itu namanya perbudakan. Setuju, Pak. Jadi Perbudakan. Banyak hal-hal yang diulangi. Kecuali kamu tinggal di apa, dikasih makan kasih apa, susah mau transport mau apa. Jadi konsep Pak Wagub itu dengan konsep kami dari Asmin. Makanya kami buat ini, Pak. Ini siapapun akan bekerja sama dengan kapitasi siapapun. Kalau dia mau menjadi anggota kami, ini harus dipenuhi. Standar yang kami buat. Kalau dia tidak Makanya memenuhi, perjanjian kami kita keluarkan. harus itu aja Bu, persis Keluarkan, seperti gitu. operator busway. Jadi Anda wajib bayar sekian, Setuju, Pak. kontraknya jelas. Ya. Jadi si yang dokter kerja pun merasakan. Semangat, Pak. Kalau gaji dokter 10 juta, bisa kira-kira dapat 10 juta. Mungkin Bapak kerjanya 10 juta, Ya. harus dibuat komponen apa. Ini 10 juta ini dasarnya tuh kalau kamu layanin 3.000 pasien. Ya. Kira-kira gitu kan. Kalau tidak, gimana? Kalau tidak sampai malah Anda dapat bonus. Lebih tinggi seharusnya. Dapat Harusnya, bonus. iya, Pak. Dia harus dibalik Pak. Jadi jangan berpikir, kita selalu kan otak itu Pak. Sekarang ini dokter puskesmas itu salah ngitung. Biasanya Senin mau ngitung sama Ibu Din. Salah ngitung. Dokter bisa dapat duit banyak kalau banyak yang sakit. Itu sistem rumah sakit sekarang, Pak. Kan sekarang begitu nih, puskesmas kan. Kami ada sistem kapitasi, kenapa ada sistem? Dokter banyak nggak ngerti. TSTS ini repot juga tuh Pak, BBM. Payah nih, kita cuma dibayar seperti ke toilet aja 2.000 katanya. Dia tidak ngerti bahwa itu dari 3.000 orang itu tidak semua sakit. Iya. Tapi dia menghitung, gila saya digaji cuma 2.000 rupiah. Itu kalau 7.000, berapa biaya obat? Berapa biaya saya? Gila ngurusin 3.000 pasien sebulan. Cuma dapat 2.000 satu kali, belum obat. Dia nggak ngerti. Tapi sosialisasi Pak. Ya. Nah, harusnya kita balik sekarang kan. Begitu yang datang berobatnya itu Lebih rendah. lebih rendah dari yang kita tentukan 15%. Iya. Kita sepakat 10 dari mana sudah full lah 5%. Nah, sisa uang kapitasi itu bagi berapa? Tinggal hitung berapa orang. Dokter berapa, ini berapa. Jadi preferensi. Dibuat keputusannya Pak. Salah Bapak. Yang jiwa saya begini, Pak. Makanya saya buat Yang ini, punya Pak. klinik Tapi berapa yang Pak? punya Yang punya klinik berapa? Ya ini berapa? persentase. Dikasih. Kalau Anda tidak mau ikut ini, tidak ada kerjasama dengan klinik Anda. Kita hukum. Nah, yang udah ada kerjasama, kita tinggal peruntukannya bagus, kita kasih. Jadi memang Jadi perlu di blacklist SDM, aja, Bu. Kemudian kan dia juga harus keluar gedung. Kalau Betul. zaman saya dulu di puskesmas kan keluar gedung, ada kegiatan Iya. yang gunanya untuk menyuluh kan Ada. kepada masyarakat Iya. ini segala macam. Dia pasti keluar. Iya, Iya. harus. Karena dia tetap, tapi kalau nggak ada bonus
seperti itu, Dia nggak keluar-keluar. malahan apa? Mudah-mudahan sakitnya lebih banyak. Kenapa? Nanti dia datang sama kita, Pak, ternyata hitungannya tidak masuk 3.000 pasien, Pak. Ternyata dari 10.000 kami kasih Bapak tuh 5.000 pasien loh, Pak. Coba hitung, Pak. Akhirnya uang Bapak 10.000 tidak cukup, Pak. Kalau 5.000 tuh harusnya 15.000 tuh, Pak. Kurang ajar kan? Jadi kamu yang salah bebanin ke kita. Pikirannya. Padahal kita udah full kalian loh. Harusnya kan cuma 1,5%, 2% gitu loh, atau 0,2%. Kita udah kasih full ini. Jadi kemarin Pak cerita Bapak itu tentang klinik ini, sistem itu, makanya saya punya konsep bahwa ke depan ini kalau pengusaha klinik akan terjadi seperti itu. Iya. Tapi kalau bukan pengusaha klinik, dia akan terjadi bagaimana dia mendapatkan itu mengurangi. Bapak ingat ya nelayan di Belitung lah bagi perahu tuh, Pak, yang 3 perahu. 3 peserta Iya. Satu untuk perahunya. bagi 4 Kan perahu kan bisa penyusutan. Maintain. Jadi begitu cara ngitung baginya. Jadi juga sama. Yang punya klinik dapat porsi berapa, dokter berapa, administrasi berapa, itu dibagi, Pak. Saya senang seperti itu Pak. Saya memang Bapak harus rumuskan, Pak. Saya Dirumuskan. jadi tahu persis Pak. Saya di Jakarta Timur. Dokter-dokter yang nakal juga mesti ambil tindakan tegas itu. Saya ngomong dicela dokter juga kurang ajar. Saya ngomong, saya bilang tidak salah. Saya bilang sama dokter, Anda mau ambil untung, silakan mau di VIP, super VIP. Tapi kalau di kelas 3, kamu nggak boleh ngemplang itu orang miskin. Kan di kelas 3, masa kamu mesti tambahin obat yang enggak gitu. Fair kan? Nanti saya ke depan, Bapak tahu nggak? Yang menggunakan inasibijis ya, akan lebih aman pasiennya daripada yang tidak pakai. Dokter di kita tuh punya pengalaman ini. Kalau rawat bersama, Pak, masing-masing bisa hajar-hajaran obat. Tapi kalau inasibijis tidak bisa. Paketnya udah obatnya udah nggak bisa diisi lagi, nggak mau lagi, Bisa keluar. nggak mau lagi kan. Nah kecuali komite medis memutuskan harus tambah obat ini, berarti lebih aman sebetulnya. Daripada sekarang kalau ada rumah sakit yang gendeng, Pak, dokter yang egois, Pak, perawat tahu apa Pak ada Pak, perintah dokter dia kasih aja obat. Tapi di inasibijis itu obat-obatannya itu nggak tergantung dari generik atau nggak dilepas. Karena dia udah paket Bu. Betul. Jadi misalnya seperti sekarang nih. Tapi ada satu masalah sekarang ini, saya buka inasibijis rumah sakit, dokternya pelaku. Saya pelaku rumah sakit juga, kerja di rumah sakit. Jadi inasibijis yang sekarang lagi heboh, jadi teman-teman ini mungkin gambaran aja Pak masukkan bahwa itu tarif yang sekarang akan dipakai itu akan turun dari tarif PPI kita. Oh enggak, kita udah sesuaikan. Akan dipertahankan itu. Jadi memang gini. Nah, ini Saya masuk. cuma menambahkan. Oh dibandingkan jam kesda pasti lebih rendah. PPI Pak. Jadi saya PPI. menenangkan rumah sakit. Jadi saya bilang coba ini. Kan janjinya Pak Wagub 1-2 bulan kan. Evaluasi. Terus saya minta mereka juga punya kertas kerja. Artinya gini, biaya yang secara rasional berapa dengan inasibijis berapa. Nah nanti kertas kerja itulah diajukan kepada Pak Wagub. Gimana? Nah kemarin yang pertama yang dari 18 pasien HD itu datang semua ke kami. Waduh, tapi kan kami juga nggak boleh panik juga kan, kita bagi aja. Harus kasih, nggak boleh Ya, kita dihitung langsung kasih. kita bagi semua. Alhamdulillah sih dapat semua tempat. Tapi ada permasalahan gini Bu. Sekarang dokter di rumah sakit itu kan berdasarkan jasa medis. Nah ini yang Bapak katakan tadi, yang seharusnya tidak terjadi. Tidak apa-apa, ada jasa medis, terus ada tadi 5 komponen gitu. Kalau 5 komponen tadi masuk, sistem itu remunerasinya seperti itu nanti gitu. Saya pernah menyarankan, saya coba hitung, mungkin Bu Dita banyak hitung satu rumah sakit contoh, bisa nggak 1 dokter misalnya katakan penyakit dalam, katakan anak, dia kasih remunerasi 1 bulan langsung sekian juta. Berapa jumlah pasien sesuaikan dengan komponen Pak? Pak, terusin saya mesti geser Pak. Pak. Saya harus geser. Pendampingnya beliau semua. Ya, harus geser gitu. Kalau gitu udah kita Ya, makasih. ada beberapa mungkin ini perizinan. Ya, makanya saya lagi cek